Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nabi nasta'in wa ala muridin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba bil islami dina Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayat surah Al-Rahim. Hadirin jamaah berjuang kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan utama kita senantiasa mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan rahmatnya, terutama nikmat sempat, nikmat sehat, serta nikmat iman dan Islam. Rasulullah mengatakan nikmatani maqulun fi makasirun minan nas as-sihhatu wal marad. Dua nikmat yang manusia sering lupa, yaitu ketika Allah beri nikmat sempat dan kesehatan kepada kita. Semoga amal ibadah kita sampai hari diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpahkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabatnya yang kita menantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Ibu Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan kaji kita hadis sahih di kitab Riyadhus Shalihin. Hari kita sampai tentang hadis makruhnya menyebut anggur dengan nama karam atau morfia. Nabi Rasulullah SAW la tusammu inabal karama fa innal karama muslim. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian menyebut anggur dengan karam, karena karam atau mulia itu adalah seorang muslim. Hadis muttafaqun alaih. Yang berikutnya Wa'il bin Hujrin an-Nabi sallallahu alaihi wasallam la taqulu al-karamu walakin qulu al-inabu wal habala. Dari Wa'il bin Hujr bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian mengatakan al-karam, tapi katakanlah al-inab dan al-habala. Hadis riwayat Imam Muslim. Berikutnya, larangan merangkai kecantikan seorang perempuan pada laki-laki kecuali diperlukan untuk tujuan syar'i seperti menikahinya atau semacamnya. Ani bin Mas'ud qala Rasulullah sallallahu la tubashirul mar'ata al-mar'ata fatasifaha li zawjiha ka'annahu yanzuru ilaiha. Muttafaqun alaih. Ibnu Mas'ud radhiyallahu berkata, Rasulullah SAW bersabda, janganlah seorang perempuan menyentuh perempuan lain kemudian ia menerangkan kecantikannya kepada suaminya seolah si suami melihatnya langsung. Hadis muttafaqun alaih. Jadi ini masih tentang etika atau adab yang harus kita lakukan. Dan berikutnya, makruhnya seorang berkata, ya Allah, berilah aku jika engkau menghendaki, akan tapi bersungguh-sungguhlah dalam meminta. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yaqulanna ahadukum Allahumma firli in syi'ta Allahumma arhamni in syi'ta yu'zibil mas'alata fa innahu la mukriha lahu. Dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian mengatakan, ya Allah, ampunilah aku jika engkau menghendaki, ya Allah, rahmatilah aku jika engkau menghendaki. Namun hendaklah ia bersungguh-sungguh dalam meminta, karena Allah itu tidak ada yang dapat memaksanya untuk mengabulkan doa. Hadis muttafaqun alaih. Jadi wahai hadirin Allah, ini etika kita dalam berdoa. Jadi jangan kita berdoa, ya Allah, ampunilah saya jika engkau mau, berilah kami harta atau rezeki jika engkau mau. Jadi ada syarat di belakangnya. Nah ini jika engkau mau itu sudah diperbolehkan dalam ketika kita berdoa. Tapi bersungguh-sungguhlah dalam kita berdoa. Ud'uuni astajib lakum. Berdoa kepada aku, kata Allah, pasti aku akan kabulkan. Jadi ketika kita berdoa,
Jadi yakinlah ketika memang doa kita untuk kebaikan, insya Allah Allah kabulkan. Tapi pada saat yang tepat, sesuai dengan kehendak siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sesuai dengan kehendak kita, kemauan kita. Mungkin hari ini kita berdoa mohon A, tapi belum tentu sesuai kehendak Allah, irada Allah itu dikabulkan secara umum, tapi juga ada yang langsung dikabulkan. Jadi sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pas dengan takdir kita. Yang berikutnya Wan Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza da'ahtukum falyazimil mas'alata wa la yaqulanna Allahumma in syi'ta fa'tini fa innahu la muskirahu lahu, muttafaqun alaih. Anas sudah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian berdoa, maka bersungguh-sungguhlah dalam meminta dan janganlah mengatakan, ya Allah, jika engkau menghendaki, berilah aku. Karena Allah itu tidak ada yang dapat memaksanya. Hadis muttafaqun alaih. Jadi jangan sampai kalau kita berdoa itu kayak mendikte Allah atau memaksa-maksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bagian etika dalam berdoa. Yang berikutnya makruhnya mengatakan apa yang Allah kehendaki dan si fulan. Hudzaifah bin Yaman doa Nabi sallallahu alaihi wasallam la taqulu ma sya'allah wa sya'a fulan walakin qulu ma sya'allah summa sya'a fulan. Rawahu Dawud bi isnadin sahih. Dari Hudzaifah bin Al-Yaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian mengatakan atas kehendak Allah dan kehendak si fulan, tapi katakanlah atas kehendak Allah kemudian kehendak si fulan. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis ini mengandung dalil ketika seorang menyebut kepada orang-orang perkara yang dilarang, maka ia harus melakukan juga apa yang diperbolehkan. Karena Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian mengatakan atas kehendak Allah dan kehendak si fulan, tapi katakanlah atas kehendak Allah kemudian kehendak si fulan. Begitu pula dan seharusnya dilakukan oleh setiap orang yang menyebut orang lain perkara yang terlarang. Hendaklah ia menerangkan perkara yang dibolehkannya sehingga mereka bisa keluar dari satu menuju yang lain. Ini adab dalam mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya makruhnya berbincang-bincang setelah sholat Isya yang akhir. Nabi Rasulullah SAW kana yakrahul nauma qabla Isya wal hadits ba'daha. Dari Abu Barzah bahwa Rasulullah SAW membenci tidur sebelum sholat Isya dan berbincang-bincang setelahnya. Hadis muttafaq alaih. Ini masih berkaitan terhadap di Rasulullah membenci ketika kita tidur sebelum Isya. Maka dalam sholatnya kan ojo turu sore-sore. Kecuali pas memang ngantuk ya tak boleh buat. Menyesuaikan. Tapi ini adab ketika kita tidur. Kemudian berbincang setelahnya. Jadi setelah sholat itu ketika itulah kita berdoa yang zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita ingin sholat ba'diyah, ya jangan didahului apa? Ngobrol. Nah, sholat Isya kok ba'diyah ngobrol kayak sholat gitu ya. Itu dalam adab kita di sini tidak dibolehkan. Setelah sholat Isya dan zikir, setelah zikir baru selesai berdoa, kemudian sholat sunnah gitu ya, tidak didahului dengan ngobrol atau jagungan dunia. Yang berikutnya Ali bin Umar anna Rasulullah SAW al-Isya shalla isya'a fi akhir hayatihi falamma salama qala ara'aytakum lailakum hadhihi fa inna ala ra'si mi'ata sanatin la yabqa mimman huwa ala dhahril ardi al-yawma ahad. Muttafaq alaih. Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW melakukan sholat Isya di akhir hayatnya, maka ketika salam beliau bersabda, bagaimana menurut kalian malam kalian ini? Karena di awal 100 tahun nanti tidak akan ada yang tersisa seorang pun, yang ada
pada hari ini. Hadis muttafaq alaih. Ini gambaran Rasulullah menuju akhir zaman gitu ya. Artinya tanda akhir zaman itu di antara adalah seorang yang beriman kepada Allah itu kan diwafatkan secara total keseluruhan. Nah, yang tersisa adalah hanya orang-orang kafir. Orang kafir itulah yang nanti akan menjadi penghuni di muka bumi ini yang terakhir, dan akan digiring api dari Yaman di sebuah tempat ya, dan itulah azab yang nyata di atas muka bumi bagi orang-orang kafir. Yang tersisa adalah mereka. Jadi orang mukmin, orang yang muslim nanti pada hari kiamat akan diwafatkan secara massal ketika memang pada saatnya. Yang berikutnya, Wan Anas radhiyallahu anhu, tatumul turul Nabi sallallahu alaihi wasallam faja'ahum qariban min syatril laili fa shalla bihim yakni al-isya summa khatabana faqala ala inna nasa qad sallu summa raqadu wa innakum lan tazalu fi salatin wa hamdun salatan wa Bukhari. Dari Anas beberapa mereka menunggu Nabi SAW, lalu beliau datang kepada mereka mendekati tengah malam dan beliau sholat mengimami mereka, yaitu sholat isya. Kemudian beliau berkhutbah kepada kami, beliau bersabda, ingatlah sesungguhnya manusia yang lain telah sholat kemudian mereka tidur, dan kalian masih terus dalam keadaan sholat selama kalian menunggu sholat. Hadis riwayat Bukhari. Berikutnya, diharamkannya seorang istri menolak ajakan suaminya saat ia mengajaknya berhubungan, padahal ia atau istri tidak memiliki alasan syar'i. Nah, ini kadang-kadang cocok ini. Kadang lawas juga cocok ini. Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza da'a rajulun mar'atuhu ila firashihi fa'abat fabata wadbana 'alayha la'anatha al-malaikatu hatta tusbiha." Muttafaqun alaih. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang lelaki mengajak istrinya ke tempat tidur lalu ia menolak, ya, kemudian laki-laki tersebut tidur dalam keadaan marah, maka para malaikat melaknat sang istri sampai pagi hari. Hadis muttafaqun alaih. Dalam ayat lain disebutkan sampai sang istri kembali atau memenuhinya. Jadi ketika seorang istri atau seorang suami ingin mengajak tidur, ya, ini ibadah malam ya, beribadah malam hari, kemudian ditolak, maka malaikat melaknatnya sampai pagi hari atau sampai dia memenuhi ajakan dari suaminya. Berikutnya, seorang istri diharamkan melakukan puasa sunnah ketika suaminya ada di rumah kecuali dengan izinnya. Wa ali Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu limra'atin an tasuma wa zawjuha syahidun illa bi idnihi wa la ta'dan fi baitihi illa bi idnihi. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak halal bagi seorang istri melakukan puasa sunnah sedangkan suaminya ada di rumah kecuali dengan izinnya, dan seorang istri tidak dapat memberi izin orang lain masuk ke rumah suaminya kecuali dengan izin suaminya. Hadis muttafaq alaih. Baik, Allah, ini adalah adab seorang istri apabila suaminya ada di rumah. Bahkan ketika seorang istri mau berpuasa serta izin kepada suaminya. Lupa bagaimana kalau puasanya puasa wajib ganti, ya, itu baru kita izin. Artinya buat menawa bojone menghendaki dirinya, ya, sehingga apalagi puasa sunnah, sehingga ridho istri yang pekerjaan istri itu adalah atas ridho siapa? Suaminya. Ini yang perlu kita sampaikan pada para wanita muslimah.
Babu tahrim rafil ma'mum ra'sahu min ar-raka'i aw sujudi qabla imam. Diharamkannya makmum mendahului imam saat bangkit dari rukuk dan sujudnya. An Abi Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ama yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla imam ayyaj'ala Allah ra'sahu ra'sa himar wa yaj'ala Allah suratahu suratu himar. Muttafaq alaih. Dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, tidakkah seorang dari kalian merasa takut jika ia mengangkat kepalanya sebelum imam, Allah menjadikan kepalanya menjadi kepala keledai, atau Allah menjadikan rupanya seperti rupa keledai. Hadis muttafaq alaih. Jadi diharamkannya mendahului imam saat bangkit dari rukuk. Nah, kadang yang beberapa waktu yang lalu kita pernah sampaikan, membersamai itu pun tidak dibolehkan, apalagi mendahului. Nah, maka kalau di beberapa masjid di Pantura, di Kudus sana itu, nanti ada masjid yang ketika imam misalnya Allahu Akbar, ada suara Bilal yang mengikuti di belakangnya, supaya makmum itu tidak mendahului imam. Nah, ini ketika kita sholat berjamaah, itu bisa menjadi batal sholat kita. Mungkin kita juga pernah melihat ada makmum yang seperti itu, maka harus kita tegur. Terus saya pernah di Semarang bahwa itu ada yang seperti itu, ternyata memang dia seperti itu dia. Bahasanya oleh bodoh gitu, di lengkeng malah kuning-kuning. Ada orang yang seperti itu. Di sini kayaknya tidak ada. Yang ada di sana ya. Amerika. Mereka benar-benar mereka sih. Bab makruhnya meletakkan tangan di pinggang atau panggul ketika sholat. Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anil hadri fi sholati. Abi Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang meletakkan tangan di pinggang atau panggul ketika, atau di pinggul ya, ketika sholat. Hadis muttafaq alaih. Sholat ya ini ngolet ya. Ya beda lagi. Gak sholat yang cilik, terus tua masa sholat itu tidak jadi. Ya kadang-kadang kayak sholatnya dengan apa yang udah cilik, kadang-kadang ya musuh, kadang ya orang. Sholat ya goyang pinggul anak-anak. Nah, itu anak-anak jangan sampai tua melu-melu gitu. Makruhnya sholat saat dihidangkan makanan sedangkan dirinya menginginkannya atau sambil menahan dua hal yang jelek, yaitu buang air kecil atau buang air besar. Aisyah radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la salata bi hadrati ta'amin wala wa huwa yudafi'ul ubasani. Rawahu Muslim. Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak ada sholat saat dihidangkannya makanan dan tidak ada sholat dengan menahan dua hal yang jelek, yaitu buang air kecil dan buang air besar. Hadis riwayat Muslim. Jadi kalau ketika mau sholat kok biasanya kita sering yang muncul itu ketika piknik. Ini tekan ruang makan sih atau sholat sih gitu. Dari situ sudah dihidangkan makanan siang. Nek sholat sih, saya kaya rawan. Makan sih, makan kesana nih. Lebih baik makan dulu daripada sholat dulu, karena sudah siap. Kecuali kalau teman belum siap, nah itu ya. Maka
pimpin rombongan harus bijak menentukan itu. Atau turlet dekatnya itu, Bapak Ibu sholat piye. Karena kadang rumah makan itu kalau nggak dibatasi porsinya ya tadi saya ngarep untuk wakilnya saya beli lawan yang kedua, jangan sampai kita itu ketika mau sholat menahan dua hal yang jelek, yaitu buang air kecil dan buang air besar. Maka ya harus ke belakang dulu, harus dituntaskan dulu benplong, jangan sampai sholat menahan sesuatu yang jelek. Kalau cuma dipet jebule wujud gitu ya. Pak paling kalau kembung gitu ya. Nah, ini maka jadi itu kalau makan sudah siap maka baik makan dulu dan jangan sampai kita menahan sesuatu yang jelek. Yang terakhir, larangan mengangkat pandangan langit ketika sholat. Anas bin Malik bagaimana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru aqwami yarfa'una absarahum ila sama fi sholatihim fastadda qawluhu fi dhalika hatta qala la yantahunna an dhalika wa tudfanna absarahum rawahu Bukhari. Anas bin Malik berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengapa orang-orang mengangkat pandangannya ke langit di dalam sholat mereka? Perkataannya menjadi keras tentang hal itu sampai beliau bersabda, hendaklah mereka berhenti dari itu, Allah akan benar-benar merampas penglihatan mereka. Nanti sudah Bukhari. Jadi ini ancamannya ketika kita sholat menghadap ke atas. Jadi jangan sampai Allah merampas penglihatan kita. Itu ancamannya. Karena sholat itu etikanya, adabnya adalah melihat ke bawah. Ya. Makruhnya menoleh ketika sholat tanpa ada udzur. Karena Aisyah radhiyallahu anha qalat sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil tifai fi sholati faqala wa ihtilasu yakhlisuhu syaitan min sholatil 'aid 'abdi. Rawahu Bukhari. Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang menoleh di dalam sholat. Maka bersabda, tindakan tersebut adalah perampasan yang dilakukan setan dari sholat seorang hamba. Jadi ketika jenengan sholat menoleh tanpa alasan yang dibolehkan, berarti jenengan sedang apa? Digoda setan. Kalau apa menoleh, oke. Itu tidak boleh. Ini ya. Ketika seperti itu, maka segeralah kembali ke rukun sholat yang dikerjakan apa? Termasuk kalau panjenengan sholat lepas tiba-tiba bayangannya kelingan pekerjaannya, kelingan dapure, kelingan mau kita kompor pun sampai ini menjuluk ya. Padahal kita masih dalam posisi sholat. Maka kembalilah kepada rukun yang sedang kita kerjakan. Pas dengan i'tidal ya kembali ke seperti itu. Kembali kepada bacaan yang sedang kita baca, rukun yang ada pada diri kita saat itu. Nah, itu ya supaya setan tidak merampas ingatan kita ketika sholat, menghilangkan kekhusyuan kita ketika sholat. Berikutnya Anas qala Rasulullah SAW, iyyaka wal istilqa'a fi sholati fa innal tilqa'a fi sholati halakatun faikana la budda fa fit tawattui la fil faridati. Anas berkata Rasulullah SAW bersabda, janganlah menoleh di dalam sholat karena menoleh di dalam sholat itu adalah kebinasaan. Namun jika terpaksa menoleh, sebaiknya di dalam sholat sunnah saja, tidak di dalam sholat fardu. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Larangan sholat menghadap kuburan. Abi Masyadin Kanazim bin Husain qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la tusallu ila kuburi wa la tajlisu 'alaiha. Abu Musab Kanas bin Husain berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian sholat menghadap kuburan dan janganlah kalian duduk di atasnya. Ini adab
larangan ketika sholat, tidak boleh menghadap kuburan atau duduk di atas ini. Kalau kata takziah apa? Ziarah, ya jangan duduk di atas kuburannya, cari sela-sela di atas makam. Diharapkannya lewat di depan orang sholat. Anin bin Ujair, Abdullah bin Haris bin Simman al-Ansari, Rasulullah SAW, "Law ya'lamul mar'u bayna yaday musalli ma alaihi lakana an yaqifa arba'ina khairan law min an yamurra bayna yadayhi." Abu al-Juhaim Abdullah bin al-Haris bin al-Simah al-Ansari radhiyallahu berkata, Rasulullah SAW bersabda, seandainya orang yang lewat di depan orang yang sedang sholat itu mengetahui dosa yang dibebankan kepadanya, pastilah berdiri selama 40 itu lebih baik baginya daripada lewat di depan orang yang sedang sholat. 40 ini bisa 40 menit, bisa 40 jam. Jadi artinya ini menunjukkan menunggu lebih baik daripada kita melewati orang yang sedang sholat. Kita menunggu sholat itu selesai baru kita melewati di depannya. Ini berbeda Allah bermanfaat, dan mari kita perbaiki diri kita dari waktu ke waktu, baik dalam kehidupan sehari-hari, baik juga terhadap ibadah sholat kita, sehingga dari waktu ke waktu ibadah kita semakin baik. Demikian, mohon maaf, kita akhiri dalam majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.